Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranda Sifana Ibutaus, biasa dipanggil Sifa dengan nomor NIM 210341000027. Saya dari kelas C dengan materi praktikum asam, basa, dan pH larutan pada materi kuliah praktikum kimia dasar. Dengan dosen pengampu Ibu Ari Giri Dwi Kartika dari program studi ilmu kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya kita menyebutkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, untuk alatnya sendiri kita menggunakan kap plastik dan pH meter. Dan untuk bahannya sendiri kita menggunakan cuka, obat mah, sitrun, larutan garam, terus jeruk nipis, deterjen, sabun mandi, dan air keran. Untuk fungsinya sendiri, untuk alat kap plastik sebagai wadah larutan, kemudian pH meter untuk mengukur kadar pH dari setiap larutan. Kemudian untuk bahannya sendiri, cuka memiliki fungsi sebagai bahan tambahan pada saat kita memasak. Kemudian ada obat mah, yaitu untuk membantu menetralkan asam lambung, dapat mengatasi penyakit pada saluran pencernaan yang diakibatkan oleh asam lambung juga. Kemudian ada sitrun yang berfungsi sebagai bahan pengawet dalam banyak larutan pembersih. Kemudian ada garam sebagai bahan alami pengawet makanan atau penyedap masakan. Kemudian ada jeruk nipis, yaitu larutan jeruk nipis ini bermanfaat untuk melancarkan pencernaan dengan memecah makromolekul makanan. Kandungan flavonoidnya juga dapat mampu merangsang sistem pencernaan dan meningkatkan sekresi cairan pencernaan, empedu, dan asam lambung, sehingga merangsang gerakan peristaltik untuk menggerakkan makanan ke seluruh usus. Kemudian ada sabun mandi yang digunakan sebagai alat pada saat kita mandi atau membersihkan tubuh kita. Kemudian ada deterjen, berfungsi sebagai alat untuk mencuci pakaian. Kemudian ada air keran yang biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci, memasak, minum, dan lain sebagainya. Kemudian kita menjelaskan prosedur percobaan pada kali ini. Pertama, marilah kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu seperti pH meter dan kap plastik dan bahan-bahan yang telah tersedia. Untuk bahan-bahan yang masih berupa bubuk, mari kita larutkan dengan pelarut air. Dan untuk larutan-larutan seperti cuka dan jeruk nipis mungkin langsung bisa dimasukkan. Kemudian setelah semua tersedia, maksudnya semua larutan-larutan sudah tersiapkan, langsung disiapkan pH meter dan langsung bisa diukur. Langsung saja kita praktekkan untuk menentukan pH dari tiap larutan dari bahan-bahan yang telah saya siapkan. Pertama di sini ada garam, terus sitrun, terus deterjen, terus ada cuka, jeruk nipis, air keran, kromat atau batma, terus ada sabun mandi. Dan ini untuk alatnya sendiri saya memakai pH meter. Kita mengukur larutan garam dengan menggunakan pH meter. Jadi untuk menggunakan alat ini kita tekan dulu, terus langsung kita masukkan ke larutan garam. Kita tunggu angkanya sampai stabil. Oke, untuk larutan garam sendiri yaitu pH yang ditunjukkan 7,13. Oke, kita lanjut ke larutan sitrun memiliki pH berapa. Jadi pada larutan sitrun ini memiliki pH 1,70. Lanjut ke larutan deterjen memiliki pH berapa. Untuk larutan deterjen sendiri memiliki pH yaitu 10,37. Kita mengukur larutan cuka.
Jadi hasil pH dari larutan cuka itu sendiri yaitu 2,64. Selanjutnya kita mengukur larutan jeruk nipis. Di pH yang tertera pada larutan jeruk nipis ini 2,21. Lanjut kita mengukur air keran. Untuk air keran sendiri memiliki pH 7,48. Untuk selanjutnya yaitu larutan obat ma. Kita lihat turun. Jadi pH pada larutan obat ma ini menunjukkan angka 9,49. Selanjutnya kita mengukur pH dari larutan sabun mandi. Pada larutan sabun ini menunjukkan pH 10,0. Akan praktek pada kali ini saya akan membahas hasil dari praktek kali ini. Seperti larutan garam, dapat disimpulkan bahwa saya memiliki kadar pH 7,13 yang merupakan larutan netral, dan larutan garam ini juga terkadang ada yang menyatakan asam lemah dan ada yang mengatakan juga basa lemah. Dan warna dari garam sendiri yaitu putih agak keruh, kemudian ada sitrun yang memiliki kadar pH 1,70 yang bisa dikatakan asam kuat dengan warna cairan atau larutan putih bening. Kemudian ada cuka dengan kadar pH 2,64 yang bisa dikatakan asam kuat dan warna dari larutan ini ialah bening. Kemudian yang keempat ada larutan dari jeruk nipis yaitu dengan kadar pH 2,21 yang bisa dikatakan asam kuat dan warna dari larutan ini ialah putih keruh. Kemudian yang kelima ada air keran yang memiliki kadar pH 7,48 bisa dikatakan netral juga dan berwarna bening. Terus yang keenam ada obat ma yang memiliki kadar pH 9,49 yang bisa dikatakan juga basa lemah, dan warna pada larutan ini ialah hijau karena kita menggunakan obat ma yang pada umumnya. Kemudian yang 7 ada sabun mandi yang memiliki kadar pH 10,05 yang bisa dikatakan juga basa lemah, dan warna pada larutan ini ialah merah muda karena kita menggunakan sabun yang berwarna merah muda. Kemudian yang ke-8 ada deterjen, kita memiliki kadar pH 10,37 yang bisa dikatakan juga basa lemah dan warna pada larutan ini putih. Bandingan jurnal kali ini saya mengambil dari beberapa jurnal, dan untuk garam saya mengambil dari jurnal Darmianti et al. Tahun 2017 mengatakan bahwasanya garam memiliki kadar pH 6,20. Dan untuk sitrun dari perbandingan jurnal Olevando et al. Dari 2015 menyatakan bahwasanya sitrun ini memiliki kadar pH 3,00. Kemudian untuk cuka dari Febriani dan Zidni pada tahun 2018 menyatakan bahwasanya cuka ini memiliki kadar pH 3,50. Dan untuk jeruk nipis saya kutip dari jurnal Rahma et al. 2014 menyatakan bahwasanya jeruk nipis ini memiliki kadar pH 2,48. Dan untuk keran sendiri saya mengambil dari jurnal Ihsan 2016 dengan kadar pH 7,47. Dan untuk sabun mandi saya mengambil dari jurnal Habib et al. 2016 yaitu 10-11. Dan untuk deterjen sendiri saya juga mengambil dari Febriani dan Dini tahun 2020 dengan kadar pH 10-12. Kemudian untuk obat ma saya mengambil jurnal dari Olivia Greva tahun 2020 dengan kadar pH 7,80.
bisa disimpulkan bahwasanya larutan yang asam ialah sitrun, cuka, dan jeruk nipis. Dan netral itu garam dan air keran. Untuk garam sendiri banyak yang mengatakan mengatakan itu asam lemah, dan ada yang mengatakan juga basa lemah, dan ada juga sebagian yang mengatakan itu netral. Kemudian untuk basa sendiri yaitu obat mah, sabun mandi, dan deterjen. Untuk penggunaan pH meter tadi bisa digunakan pada saat kita melepaskan tutup pada pH meter, kemudian kita tekan tombol on off, langsung kita masukkan ke dalam larutan. Kemudian langsung muncul angkanya, tunggu angka-angka tadi stabil, jadi tidak berubah-ubah lagi. Kemudian disitulah kita bisa mencatat bahwasanya kadar dari liter itu ialah sekian-sekian. Setelah menggunakan pH meter, langsung kita netralisirkan dengan menggunakan air biasa. Jadi setelah kita letakkan pada larutan, kita angkat dan kita letakkan kembali ke air atau aquades. Setelah itu baru bisa dilanjut ke larutan selanjutnya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata ataupun salah penjelasan pada praktikum saya kali ini, saya minta maaf setulus-tulusnya dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.